Allah menjadikanmu berada di alam pertengahan antara alam materi dan malakutnya, guna memperkenalkan tingginya kedudukanmu di antara makhluk. Kau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Tak ada yang sulit, jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang mudah, jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri. Bila mana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi. Tatkala berkurang apa yang membuatmu senang, maka berkuranglah pula apa yang kau sedihkan. Salah satu tanda seseorang hanya bergantung pada amal, bukan rahmat Allah, adalah berkurangnya harapan kepada Allah saat berbuat kesalahan. Harapan adalah yang diikuti dengan tindakan. Jika tidak, maka itu hanyalah angan-angan. Di antara tanda seseorang mengikuti hawa nafsu adalah bersegera melakukan amalia-amalia yang sunnah, namun malas menegakkan yang bersifat wajib. Pada setiap tarikan nafas, terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu, hingga engkau menjadi butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong, atau membanggakan dirimu. Jangan kau tuntut Tuhanmu, karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu, karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. Jika kau tidak ingin dipecat, jangan memangku jabatan yang tidak kekal. Beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu adalah karena bermacam-macamnya kondisi spiritual yang datang di dalam hati. Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya. Sedangkan orang yang berakal akan berpikir apa yang akan dilakukan Allah kepadanya. Kelezatan hawa nafsu yang sudah bersarang di kalbu, merupakan penyakit kronis. Menunda beramal soleh, untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang, termasuk tanda kebodohan jiwa. Amal yang kosong dari ikhlas sama sekali tidak berarti, bagaikan jasad tanpa ruh. Keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan setiap amal bermakna. Kau tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya. Jika kau telah menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab, apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Persahabatanmu dengan orang awam yang tidak merestui hawa nafsunya lebih baik, dibandingkan persahabatan dengan pemuka agama yang merestui nafsunya. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan, dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan pintu kemesraan dengannya. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah
kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Lipatan hakiki adalah kau melipat jarak dunia, sehingga kau melihat akhirat lebih dekat ketimbang dirimu sendiri. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah. Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai. Namun orang-orang yang betul-betul mencintai ialah orang yang mau berkorban untukmu. Maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang yang memberimu, bukan orang-orang yang minta diberi pemberianmu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab segala sesuatu yang tidak ditanam maka hasilnya tidak akan sempurna. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan, kebodohan pada dirinya. Siapa yang merasa dirinya tawadu, berarti ia sombong, karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa, dan pembuka pintu kegaiban. Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada, lenyap. Engkau lebih membutuhkan belas kasihnya ketika taat daripada ketika bermaksiat. Bisa jadi bukan orang yang benar-benar baik. Kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu.